Denpasar tercinta. Hai teman pemilih, jumpa lagi di acara ngosik, ngobrol asik seputar demokrasi dan kepemiluan KPU Kota Denpasar. Perkenalkan, saya Niketut Darmayanti Laksmi, ya, saya anggota KPU Kota Denpasar, Divisi Sosbudlit, Parmas dan SDM. Nah, hari ini kita ditemani oleh Ibu Sekar, ya, anggota KPU Kota Denpasar, ya, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, tentu saja ini adalah acara ngosik khusus menyambut Hari Kartini tanggal 21 April 2022. Nah, hari ini kita sudah kedatangan adik-adik, ya, adik-adik dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Silahkan perkenalkan Terima adik-adik. kasih Bu Laksmi, Bu Sekar. Perkenalkan, saya Febri Aryantini, bisa dipanggil Ebi, boleh. Saya dari Undiknas. Oke. Ya. Ya. Kemudian Perkenalkan, saya Gong Pramida, bisa dipanggil Gong Mida. Saya dari Undiknas. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Mirapati Devi, bisa dipanggil Yumirah atau Yura. Saya juga dari Undiknas Denpasar. luar biasa sekali. Adik-adik, terima kasih ya sudah hadir di acara kita pada acara musik kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kita saat ini hari ini kita merayakan Hari Kartini tanggal 21 April ya adik-adik ya, di mana Hari Kartini ini adalah hari bersejarah bagi kaum Hawa ya, bagi kita semua yang memang diperingati setiap tahunnya ya, di mana kita tahu bahwa Raden Ajeng Kartini adalah merupakan pejuang emansipasi wanita ya adik-adik ya, dan beliau telah berjuang di masanya untuk memajukan tentu saja martabat kaum wanita ya, dan beliau sangat berharap dapat menyetarakan hak maupun status sosial kaum wanita agar setara dengan kaum laki-laki ya di dalam dunia pendidikan terutama ya. Karena beliau sangat menyadari pendidikan ini adalah merupakan jalan keluar untuk memajukan kaum wanita Indonesia pada masa itu. Nah, adik-adik, tentu saja dengan perjuangan yang luar biasa dari sosok wanita yang kita kagumi semua. Nah, menurut adik-adik sekarang ya, barangkali menurut kalian siapa sih sosok Raden Ajeng Kartini menurut pandangan kalian? Boleh siapa dulu? Siapa? Ebi, Ya. boleh, silakan. Kalau menurut saya, sosok Raden Ajeng Kartini itu adalah sosok semua perempuannya Indonesia. Kenapa? Karena beliau adalah sosok wanita yang tangguh, pemberani, gigih, kemudian itu menjadi suatu karakter beliau tersebut. Banyak yang kita jumpai seperti sekarang, banyak pemimpin-pemimpin, khususnya wanita yang berani bersuara, seperti itu, Bu. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Menurut Gumida, sosok Kartini itu seperti apa sih menurut pandangan kamu? Ya. Menurut saya sosok Raden Ajeng Kartini itu merupakan sosok yang motivasi. Motivator ya, beliau ya. Memotivasi sekali. Oke. Karena dia memperjuangkan hak untuk pendidikan di wanita juga. Iya. Dia juga sosok yang bisa menjadi sosok pemimpin yang tangguh dan tegas. Oke, luar biasa ya. Nah, menurut Yura, ya, pendapat Yura tentang sosok ya dan pandangannya tentang Raden Ajeng Kartini. Silakan Yura. Baik, kalau menurut Yura pribadi, Ibu Raden Ajeng Kartini itu sosok yang tangguh, berani, dan gigih. Nah, beliau juga yang membantu kita para perempuan yang sekarang ini untuk bisa menyuarakan pemikiran-pemikiran dan ide-ide. Jadi dibandingkan laki-laki, kita juga bisa. Itu berkat beliau, itu menurut saya. Luar biasa sekali pendapat adik-adik ya. Iya. Sekar ya. Ya, jadi itu sosok Kartini di
dalam pandangan Pandangan. generasi muda sekarang Iya, ya. betul sekali. Luar biasa. Nah, menurut kalian di masa sekarang ini, di zaman now ini, siapa sosok Kartini yang mendekati figur Raden Ajeng Kartini menurut kalian? Boleh public figure, boleh keluarga, atau siapa orang-orang di sekitar kalian yang menurut kalian ini Kartini di zaman now? Silakan, mungkin Ebi bisa kasih pandangan. Kalau menurut saya Ibu Sri Mulyani, tapi nggak terlalu dekat banget sih, maksudnya dari sosok Raden Ajeng Kartini. Saya tokoh perempuan yang saya suka adalah Ibu Sri Mulyani karena beliau adalah sosok perempuan yang bertanggung jawab, jujur dan sederhana. Walaupun Ibu Sri Mulyani mempunyai masalah pribadi di kehidupannya, tetapi beliau sangat bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh tugas yang masyarakat. Ya. Oke, jadi sosok yang figur yang profesional gitu ya, membedakan ya. antara urusan pribadi dengan Ya. urusan negara. Seperti itu ya, Ebi ya. Ya, luar biasa. Silakan, kalau Gong Mida sendiri ada nggak sosok Kartini di zaman sekarang? Ada tentunya contohnya seperti Menteri Kelautan yaitu Susi Pujiastuti. Karena dia merupakan sosok yang tegas ya, dia berani mengambil keputusan yang besar seperti menenggelamkan kapal ya yang melanggar area. Ya, yang mengingatkan kita kalau nggak makan ikan nanti ditenggelamkan. Ya, luar biasa. Baik, kalau Yura sendiri gimana? Kalau saya sendiri itu, saya ada dua sosok yang saya hormati. Yang pertama Ibu Susi, dan yang kedua itu Mbak Najwa, atau biasa dipanggil Mbak Nana, karena tadi sudah dijelaskan kalau Bu Susi seperti itu, saya akan jelaskan Mbak Najwanya. Itu saya senang sekali karena beliau itu presenter yang sangat berani untuk mengemukakan sesuatu dengan bertujuan membuka kebenaran dan fakta. Jadi saya menyukai beliau dengan sosok yang seperti itu. Gayanya juga khas ya. Iya, betul sekali. Mungkin ada poin-poin dari beliau yang paling melekat di pikiran Yura. Kalau poin-poin semuanya itu sangat-sangat gimana Menginspirasi ya? ya, pasti. Menginspirasi tentunya ya Bu ya. Jadi kalau untuk poin-poin saya berpikir lebih ke bagaimana cara beliau menyempurnakan ataupun membuka bagaimana kebenaran itu harus ditegakkan, seperti itu sih. Berani, jadi perempuan berani dan perempuan pejuang ya. Betul Ya, sekali. kuat dan tangguh. Berani dan mengisi diri dengan pengetahuan Pengetahuan sehingga tentu saja. bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Seperti itu ya. Ya. Betul Ya, sekali. Terima kasih adik-adik. Silakan. Ya, luar biasa sekali ya Bu Sekari ya. Itu mereka sudah mempunyai tokoh-tokoh panutan di zaman now ya, yang bisa mereka teladani, yang bisa adik-adik teladani ya. Semoga kita berdoa ya Bu Sekari ya, mudah-mudahan generasi muda ini menjadi generasi yang luar biasa juga, yang tidak kalah hebat ya dari tokoh-tokoh zaman now ya. Kita berdoa dan tentu saja berusaha dan belajar ya. Baik, nah sebagai generasi muda ya tentu saja kalian ini berpikiran ya bahwa apa sih yang perjuangan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan di zaman now ini ya, perjuangan seperti apa yang dicita-citakan oleh Raden Ajeng Kartini ya, yang dicita-citakan oleh beliau yang bisa diperjuangkan di zaman now ini, kira-kira. Ayo siapa? Yura kali ya. Saya duluan ya, Bu, ya. Oke. Jadi kalau beliau itu kan perjuangkan bidang sosial, hukum, dan pendidikan. Saya lebih tertuju pada pendidikan karena yang kita ketahui di Indonesia sendiri, pendidikan belum menyeluruh dengan rata. Jadi menurut saya walaupun itu juga terhadap kaum prianya, tapi karena kita berbicara tentang kaum wanita, saya lebih menuntut pendidikan untuk wanita yang perlu ditingkatkan. Ya, Merata. Menurut Yura belum merata. belum merata Bu, karena seperti kayak kita tahu walaupun kebanyakan orang berpikir di Papua itu banyak sekolah-sekolah yang belum ada dan lain sebagainya, sebenarnya ada juga Bu, di sekitaran NTT juga ada, itu ada di tempat-tempat yang dimana memang sangat terpencil dan sekolah pun tidak ada Bu. Jadi menurut saya kayak perlu ditingkatkan lagi untuk bagian pendidikan terutama kepada perempuan, karena siapa tahu bisa melahirkan seperti ibu-ibu di depan ini kan
yang berpendidikan, yang tegas, yang keren, yang seperti itu yang menurut saya. Kita belum seberapa. Kalau saya terutama masih harus banyak belajar ya. Oke, kalau menurut Gumida, kira-kira perjuangan apa yang bisa kita lakukan, Gumida, sebagai generasi muda ya, zaman now? Oke. Kalau menurut saya sih generasi sekarang tuh harus mengutamakan pendidikan dan intinya belajar kepemimpinan. Karena wanita yang belajar kepemimpinan itu harus mempunyai value yang tinggi. Itu sih Bu. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan pendidikan nilai kita menjadi lebih ya di mata masyarakat, kemudian kemampuan kita bisa dinilai seperti itu ya. Betul sekali ya Bu Sekar, luar biasa ya. Nah, menurut Ebi kira-kira perjuangannya seperti apa ya sebagai Kalau perempuan? menurut saya tentunya adalah kita ikut berpartisipasi dalam politik Oke. agar kita tahu belajar berdemokrasi itu seperti apa, dan kemudian menjadi penyelenggara pemilu juga. Yang terakhir, menyuarakan hak pemilih kita sebagai Menggunakan hak pilih ya. Ya, hak pilih betul. suara. Ya. Oke, berbicara tentang menggunakan hak pilih pada saat pemilu atau pemilihan. Nah, kalian ini semua sudah pernah memilih? sudah. Sudah ya? Oke ya, berarti sudah pernah memilih. Nah, kira-kira ada nggak yang punya pengalaman unik terkait dengan kegiatan pada hari pemungutan suara? Silakan, siapa mungkin? Oh, mungkin saya ya Bu Ya, ya. silakan Yura. Sebenarnya kalau dibilang unik juga bukan juga, tapi itu menurut saya sesuatu yang baru. Jadi kebetulan saya mengikuti simulasi pemilu, yaitu tanggal 2 Desember. Ya, Itu bertempatan di KPU Provinsi ya, Bali. untuk pemilu 2024 ya Betul simulasinya. sekali. Oke. Itu Ya. rumah pintar pemilu ya? Rumah pintar pemilu ya? Iya. Iya, oke. Jadi di situ tuh waktu dulu karena saya sudah pernah memilih, menurut saya agak ribet dan membingungkan sebagai seorang pemilih karena banyak banget kertasnya ya Bu ya. Iya, Kadang ada saya 5 ngeliatin surat suara. ini kertasnya yang bagaimana untuk ditaruh di mana Iya. kan ya. Nah setelah adanya simulasi ini tuh ternyata di sana mereka seperti kayak memformat ada desain baru dan itu sangat-sangat mempermudah pemilu untuk yang kedepannya ya. Jadi menurut saya kayak ini adalah sesuatu yang baru yang mungkin bisa mempermudah masyarakat. Jadi mereka tidak terlalu bingung, tinggal kayak oh ternyata yang ini untuk DPRD-nya, oh ternyata untuk capres dan wapresnya, wah keren nih bisa sekali aja langsung dimasukin, udah Iya, gampang. iya. Jadi kayak benar-benar mempermudah sih. Jadi Iya, itu gitu. ya, waktu Iya. kemarin simulasi. Jadi kemarin itu memang pimpinan kami di KPU RI berusaha untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan ketika pemilu 2019 kemarin dengan 5 surat suara yang untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi berdasarkan pengalaman itu dibuatlah suatu simulasi untuk menyederhanakan surat suara. Bagaimana yang 5 itu apakah bisa menjadi 3 atau mungkin bisa menjadi 2? Dan Yura beruntung kemarin bisa ikut simulasi itu ya. Betul sekali. Ya, Keren luar sekali biasa ya. Nisa. Mudah-mudahan nanti itu bisa diterapkan di pemilu 2024 sehingga memudahkan kita semua baik dari penyelenggara, peserta pemilu sendiri ketika dia mensosialisasikan kepada konstituennya, peserta nanti yang akan ikut berkonsentrasi di pemilu 2024 akan lebih mudah. Demikian juga pemilih tentu akan lebih mudah hanya dengan 3 atau 2 surat suara. Seperti itu ya Bu Laksmi ya. Iya, benar sekali, Bu Sekar. Nah, luar biasa ya. Ketika adik-adik dapat praktek, katakanlah praktek di KPU ya, banyak ilmu yang mungkin adik-adik bisa sudah dapatkan ya selama kalian dengan sistem belajar yang merdeka, katakanlah begitu ya intinya. Nah, adik-adik, sekarang kalau menurut kalian sebagai generasi muda, apakah kalian sudah melihat, adakah sudah kalian bisa menilai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di zaman sekarang ini? Mungkin salah satu saja dah. Siapa yang mungkin bisa? Adakah adik-adik sudah bisa melihat adakah kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan kaum pria yang adik-adik rasakan di zaman now? Laki dan perempuan. Iya. Kalau Yura barangkali. Yura atau Ebi boleh? Kayu Raja. Iya. Oke, silakan. Waduh, saya lagi. Iya. Kalau menurut saya pribadi sih di zaman sekarang tuh udah cukup bagus ya Bu ya. Cukup Semua bagus. sudah mulai saling menghormati. Mungkin lebih kayak jangan lupakan apa ya namanya? Kodrat. Jangan lupakan, Iya. jangan lupakan kodratnya. Karena walaupun perempuan dengan kesetaraan gender dia juga bisa Iya. bekerja dan melakukan hal lain,
tapi pekerjaan rumah itu jangan sampai ditinggalkan karena memang kodrat kita itu ada di sana. Walaupun dikatakan kodrat wanita itu adalah melahirkan, menyusui, dan apa ya Bu? Mengandung, melahirkan. Oh iya begitu ya Bu ya, maaf ya Bu saya agak lupa. Karena belum mengalami, jadi Iya. belum bisa bercerita banyak ya tentang hal itu. Tapi tetap saja yang namanya kebudayaan itu memang tidak boleh dilepaskan dari situ, seperti itu. Jadi kalau bisa kita berkembang juga sekaligus menjalankan kewajiban Iya. kita, kenapa tidak kayak gitu sih. Jadi agar emansipasi itu tidak kebablasan ya, Iya, betul sekali ya, sekali. ya adik-adik ya. Tentu kita memperjuangkan emansipasi, kita juga harus menyeimbangkan Betul antara sekali. perjuangan kemudian dengan kewajiban kita juga. Hak dan kewajiban itu harus setara ya adik-adik. Iya. Nah adik-adik dari perbincangan kita tadi itu ya, tentu adik-adik memiliki pesan-pesan ya kepada generasi muda di zaman sekarang ini. Apa sih yang adik-adik ingin sampaikan, terutama untuk kaum wanita ya, sebagai pejuang? Katakanlah adik-adik sekarang kita semua ini sebagai pejuang wanita ya di zaman kita. Ya, apa yang menurut adik-adik bisa pesankan kepada mereka? Bolehlah satu-satu, barangkali dari Ebi dulu lah. Dari saya sendiri pesan Ya, yang ingin saya sampaikan ya, pada generasi muda, untuk saya juga sebenarnya, iya, agar kita sebagai generasi muda yang lebih membuka mindset kita iya. dengan cara berpikir, kita dapat menguasai banyak akses dan dapat kita manfaatkan dengan baik. Itu aja sih. Oke, itu pesannya. Jadi menjaga aksesnya supaya tetap baik ya Iya. intinya. Nah, sekarang Gomida, kira-kira apa pesannya untuk Kalau pesan dari saya itu sedikit aja ya. iya, Yang penting kita saling menghargai wanita dan ingat Saling pada diri support. sendiri. saling mensupport terutama ya, karena kita tahu ya, barangkali Bu Sekar, terkadang hambatan kaum wanita untuk maju itu sudah secara nasional kita ketahui ya, hambatannya adalah salah satunya adalah kita kaum wanita kurang mensupport kemajuan kaum kita sendiri. Ini yang harus kita tanggulangi bersama, kita sadari dulu, kemudian kita memperbaiki bagaimana kita saling mensupport satu dengan yang lain, para wanita Indonesia ya Bu Sekar ya, supaya kita sama-sama maju, sama-sama berjuang. Benar sekali. Ayo, kalau sekarang Yura, apa pesannya kepada pejuang-pejuang wanita Indonesia? Sebagian besar sudah ibu-ibu dan teman-teman dah sebutkan ya, saling bahu-membahu antara kita perempuan sama perempuan karena harus saling menguatkan. Betul. Seperti yang tadi juga kita bicarakan sebelumnya, kita juga berjuang tapi jangan lupa kodrat dengan kewajiban juga. Jangan sampai juga kita malah jadi takut, walaupun kita udah diemansipasi nih, kita udah kesetaraan gender nih, tapi kita tetap takut untuk mengungkapkan atau enggak memberikan ide-ide cemerlang kita, atau kalau misalnya kita bisa, kenapa tidak, kayak gitu sih. Oke, luar biasa. Harus berani ya. Betul sekali. Intinya harus berani, kuat, dan kita punya kemampuan. Demikian ya Bu Sekar. Ini luar biasa sekali adik-adik. Tentu saja tidak lupa dalam kesempatan ini saya terima kasih sekali ya atas kehadiran adik-adik dan mau menyuarakan apa isi hati adik-adik sebagai wanita-wanita tangguh ya, wanita-wanita smart ya, wanita-wanita muda yang pintar ya. Karena apa? Karena zaman sekarang perempuan-perempuan sekarang itu betul-betul apa ya, menguasai teknologi dengan sangat baik dan harus dikembangkan dengan baik, dan tentu saja saling support ya, dan memahami kodratnya masing-masing gitu ya kayaknya. Semoga bisa Bu Sekar sendiri apa ya? menginspirasi. Semoga apa yang disampaikan adik-adik tadi Iya. bisa menginspirasi teman pemilih semuanya bahwa seorang perempuan di era sekarang ini harus seperti itu loh, seperti Iya. yang disampaikan tadi oleh adik-adik dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin itu Iya. saja, silakan. Iya, terima kasih ya Bu Sekar dan adik-adik. Baik, nah teman-teman pemilih, demikian ya bincang-bincang kita di dalam perayaan Hari Kartini 21 April 2022. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita kali ini bisa menginspirasi dan tentu saja menambah semangat kita untuk berjuang
menyetarakan gender, kemudian untuk memperjuangkan emansipasi kita sebagai perempuan, untuk saling support ya. Akhirnya perbincangan ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayo sukseskan pemilu 14 Februari 2024.